Jadi dia ada bising jantungnya, ada bunyi jantung tambahan kayak galop itu. Tapi kalau dia kayak misalnya yang kedengeran murmur atau bising sistolik atau bising diastolik, itu biasanya ada penyempitan di jantungnya. Ya bisa terjadi dikarenakan ada mitral stenosis. Ini mitral stenosis kayak kita niup bekas Pepsodent tuh ya, bekas odol tuh kalau ditiup itu kan ada bunyi yang keluar, bunyinya kayak gitu ya istilahnya. Itu biasanya yang kedengeran tuh murmur ya kalau ada stenosis, regurgitasi pada katup jantung gitu ya, atau ada penyempitan pada pembuluh jantung, biasanya lebih ke bunyi jantungnya tuh murmur. Intinya kalau yang abnormal itu yang muncul setelah bunyi lup-lup itu ya. Jadi nanti pemeriksaan fisik kayak auskultasi kayaknya ada galop ini, terus itu pasti akan dikorelasikan dengan kajian yang didapat. Misalnya pasiennya gampang lelah, kalau tidur dia nggak bisa telentang hanya satu bantal, pasti harus ditambah. Nah itu pasti merujuk nanti harus diperiksa ehokardiografinya gitu. Jadi nanti kelihatan di eho-nya ternyata IF-nya tuh turun ya, berarti kan pemeriksaan penunjang sesuai dengan pemeriksaan fisik, sesuai dengan anamnesa yang dapat, ya tegaklah misalnya diagnosis medisnya gagal jantung atau CHF itu ya. Jadi pemeriksaannya tuh nggak satu, sama kayak kita juga menegakkan diagnosis keperawatan, nggak satu keluhan itu bisa muncul satu diagnosis keperawatan gitu ya. Misalnya pasiennya sesak gitu ya, oh ini keluhan nafas tidak efektif, udah langsung menyimpulkan gitu ya, padahal tanda dan gejala dari nafas tidak efektif itu bukan hanya sesak nafas itu semuanya tanda dan gejala minor semua Bu ya. Jadi memenuhi syarat itu kalau misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif, kita udah menyimpulkan pasiennya bersihan jalan nafas tidak efektif dengan hanya misalnya pasiennya sesak nafas, gangguan pertukaran gas hanya ditentukan dengan sesak nafasnya aja. Jadi satu keluhan tuh bisa muncul 5 diagnosis keperawatan, padahal nggak seperti itu. Jadi harus dilihat kalau misalnya sesak nafasnya pasti ditanyakan kenapa gitu ya. Kemudian pemeriksaan lain misalnya AGD-nya, kemudian inspirasi atau ekspirasinya lebih melejang atau tidak, ada penggunaan otot bantu nafas atau tidak gitu. Jadi masing-masing diagnosis keperawatan punya spesifikasi tersendiri. Kalau yang sesak nafas itu di semua gangguan nafas juga pasti muncul gitu. Itu kalau dipelajari dari SDKI ya. Jadi tanda dan gejala mayor itu merupakan syarat mutlak ya, harus masuk 80-100% kalau misalnya diagnosis keperawatan itu yang aktual. Jadi kalau misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif ya, ada kan salah satu tanda dan gejala mayornya itu ada bunyi nafas tambahannya. Itu yang kadang-kadang saya tanyain ke mahasiswa, bersihan jalan nafas tidak efektif, bunyi nafas tambahannya ronhi, kamu melakukan nggak? Apa cuma nyontek doang dari sebelah gitu ya, dari catatan-catatan yang itu yang sifatnya kita harus membiasakan. Pemeriksaan fisik itu memang harus dilakukan, yang IPPR tadi, auskultasi gitu ya. Kayak gangguan pertukaran gas ya berarti harus ada nilai AGD-nya gitu. Tapi kalau di daerah itu belum tentu ada mesin lab untuk AGD, jadi bisa dilihat dari ronhi-nya, kemudian dari ucet ada sianosis apa enggak itu. Jadi untuk daerah tertentu yang tidak punya alat gitu ya. Tapi kalau misalnya di kota-kota besar rumah sakitnya kan rata-rata udah punya, jadi salah satu ukurannya harus ada AGD-nya. Kalau misalnya nggak dilakukan AGD berarti kan kemungkinan yang memang tidak mengarah ke gangguan pertukaran gas, atau gangguan pertukaran gasnya hanya efek dari diagnosis yang lain. Misalnya hipervolemi itu kan bisa terjadi gangguan pertukaran gas ya, karena numpuk cairannya di paru-paru, otomatis ventilasinya nggak bagus, pertukaran gasnya nggak bagus. Bisa nggak ditegakkan? Nggak usah, nanti hilang juga. Kalau misalnya udah dikasih diuretik, cairannya keluar, pasiennya nafasnya udah enak kan, saturasi oksigennya naik, frekuensi nafasnya turun. Ya sebenarnya ada hal-hal diagnosis keperawatan itu nggak perlu ditegakkan semua, jadi harus bisa lihat sebab akibat dari diagnosis prioritas ya, seperti itu. Ada yang lain?
Maaf, kalau misalnya untuk kasus dextrocardio untuk auskultasi 4 katut itu akan beda posisi ya? EKG, nanti dari EKG-nya. Jadi ada yang dia nambah ya. Jadi nanti ada kalau kita biasanya 12, kalau yang dextrocardio itu dia harus nambah di kanan 3 lead lagi Ke kanan gitu. nah, jadi dia daerah kanan. Jadi kalau misalnya ngikutin dari yang V berarti V4, V5, V6 dia pasang di sini. Itu juga kalau misalnya dokternya minta ya, kalau enggak ya berarti kan memang posisi jantungnya, anatomi jantungnya dia berbeda dengan yang lain. Ada kasusnya tapi nggak banyak, jadi tinggal tambahin aja. Tapi setelah yang 12 selesai ya, karena kan kita kan Itu tambahan ya? tambahan ya. Iya. Ya bagi saya dextrocardio. Kalau misalnya yang dia masalahnya di belakang ya kan ada yang kadang-kadang gambarannya itu nggak jelas dari V5 V6 nya, dia ada yang V7 V8 tambahan tuh, tapi itu yang bukan dextrocardio. Kalau dextrocardio biasanya lebih kepada yang V5 V4 V5 V6, jadi dia nambah gitu di sini. Tapi selama hanya anatominya aja tapi nggak mengganggu fungsi sih sebenarnya